Baik, kemudian kita lanjutkan ke pembicara kedua, yaitu guru saya, Dr. Iswanto Pratanu. Beliau adalah seorang intervensionis. Saya pikir saya tidak perlu terangkan lagi kurikulum vitae-nya, ya. Beliau juga alumni Erlangga, kemudian fellow-nya mengambil di Singapura, dan beliau sekarang adalah staf di kardiologi dan kedokteran vaskuler, dan seorang guru dan seorang pionir di dalam interventional kardiologi di Dr. Sutomo Hospital. Nah, dalam 20 menit ke depan beliau akan menyampaikan suatu topik yang sangat menarik sekali, yaitu adalah coronary blood flow and myocardial ischemia. Monggo Dr. Iswanto, 20 menit waktunya. Terima kasih, Dr. Yudi. Saya bukan guru, teman sejawat. Topik yang diberikan pada saya ini judulnya coronary blood flow and myocardial ischemia. Ini merupakan satu topik yang basic kalau kita mau belajar mengenai penyakit jantung koroner, apalagi sebagai seorang intervention cardiologist. Dan di textbook cerita mengenai hal ini itu sudah boleh dikata suatu hal yang fix, yang mungkin perkembangannya di masa yang akan datang akan bertambah sedikit-sedikit gitu. Dan ini merupakan satu chapter khusus di buku-buku teks, ya. Jadi tidak bisa semuanya dengan detail ditampilkan pada 20 menit ini. Saya akan pilih yang penting-penting slide, yaitu review dari anatomi sedikit, mudah-mudahan tidak duplikasi dari Prof. Abdurrahman. Kemudian bagaimana uniknya sirkulasi koroner dan apa dampak dari myocardial ischemia. Slide ini adalah anatomi secara sedikit saja, yaitu tadi di epicardial artery ada right coronary artery, left coronary artery, ada dua cabang, circumflex dan left anterior descending. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Prof. Abdurrahman. Dan ini saya menambahkan di sini, bagaimana bila struktur miokard itu dipotong, kita melihat transseksionalnya, di situ ada struktur small arteries yang merupakan cabang-cabang dari epicardial artery tadi, di mana small arteries ini, slide, justru yang penting untuk mengatur regulasi dan sirkulasi dari koroner. Slide. Yaitu, sebentar balik lagi satu. Di sini tampak ya bahwa semakin ke arah ujung, ke arah distal dan cabang-cabang tadi, maka pembuluh darah diameternya menjadi semakin kecil, yaitu yang disebut prearteriole di bagian tengah itu. Dan yang paling ujung itu adalah small arteriole sebelum dia berubah menjadi sistem vena yang mulai dari venous dan akhirnya berkumpul menjadi great cardiac vein dan seterusnya tadi yang telah diterangkan. Nah, peranan yang penting dari regulasi coronary blood flow itu terletak pada prearteriole dan arteriole di sini. Karena di situ banyak dipengaruhi oleh respons terhadap pressures, metabolit maupun neural. Slide. Nah, kita lihat pada slide berikutnya bahwa keunikan dari slide please. Keunikan dari coronary blood flow itu bahwa pengisiannya terutama pada fase diastolik. Di sini tampak pada grafik yang berwarna merah. Tingginya flow dari coronary blood flow itu meningkat justru pada saat diastole, yaitu pada saat di mana tekanannya bukan tekanan sistolik. Ini berbeda dengan sistemik pada arterial, di mana pada otak misalnya, otak selalu akan menerima blood flow pada saat sistolik lebih banyak daripada pada jantung, sebaliknya pada waktu dia diastol. Karena apa? Pada waktu sistol, maka terjadi kontraksi otot sehingga darah yang masuk ke dalam miokardium lebih sedikit. Di sini tampak flow-nya pada sistol justru hampir nol. Sedangkan pada saat diastol justru dia maksimum. Dan pada saat itu pressure-nya adalah diastolic pressure. Itu sebabnya tidak pernah terjadi rupture dari seperti pada pembuluh darah di otak pada jantung.
Dan satu hal yang menarik di sini bahwa di otak maupun jantung, kita sudah tahu mulai dulu mahasiswa, bahwa dia hampir 100% dependent terhadap oksigen. Makanya dia tidak ada anaerobic metabolism di situ. Dia aerobic metabolism. Karena itu didukung oleh capillary density yang banyak sekali, seperti gambar yang di kanan bawah ini. Dan dia sangat tergantung sekali oksigen consumption-nya itu dengan kerja dari jantung. Jadi misalnya kalau dalam keadaan resting, ekstraksi oksigennya sekitar 60-70%, itu termasuk tinggi. Dan bila heart rate-nya naik, heart rate denyut jantung orang itu naik misalkan 2 kali lipat dari basal sebelumnya, maka konsumsi oksigennya itu juga paralel, jadi 2 kali lipat dibutuhkan. Jadi di sini sekali lagi menunjukkan bahwa jantung kita itu sangat rakus dan dia hanya bisa hidup dengan baik dengan oksigen supply yang baik. Slide. Nah, determinan dari coronary blood flow ini itu adalah perfusion pressure tentunya, yaitu diastolic pressure itu tadi. Ditambah tahanan dari sistem di kapilernya yang merupakan penerusan dari backflow tekanan dari ventricle kiri, yaitu LVEDP pada waktu diastolik. Tekanan di ventricle kiri pada waktu diastolik. Nah, itu juga akan dipengaruhi coronary blood flow ini dengan heart rate. Denyut jantungnya kalau banyak, maka perfusion time-nya menjadi lebih pendek. Sehingga akhirnya flow-nya bisa lebih kecil jumlahnya. Dan itu sesuai dengan rumus dari Poisson dan Darcy. Ini nanti kalau Anda semua para pendengar ingin meneliti, mendalami ini, silakan nanti saya berikan reference dari literaturnya di belakang, nanti bisa dibaca di situ dengan lebih teliti. Slide. Nah, apabila terjadi myocardial ischemia, yaitu suatu kondisi di mana coronary blood flow itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigennya itu tadi, MVO2-nya. Di mana hal ini bisa terjadi apabila oksigen demand-nya lebih besar. Ya, misalkan orang itu exercise, tapi dia ada hambatan dari coronary blood flow-nya, sehingga ada mismatch di situ, kebutuhannya lebih besar, maka timbul iskemia. Atau tiba-tiba si pipa pembuluh darahnya ini terjadi pembuntuan atau penyempitan yang mendadak, sehingga jumlah myocardial blood flow-nya menurun, walaupun itu pada saat dia istirahat. Nah, itu keadaan seperti itu, yaitu supply yang mendadak berkurang, itu terjadi pada beberapa keadaan, yaitu di sini terlihat pada neraca ini yang bagian kiri. Anda bisa melihat banyak faktor yang menyebabkan hal seperti itu. Dan kita lihat di situ ada local metabolites, endothelial factors, neural innervation. Nah, semua ini antara poin 1 dan 2 ini, itu semuanya adalah merupakan bagian dari auto-regulation dari coronary blood flow yang bisa berubah oleh karena suatu hal. Slide. Nah, yang paling sering penyebab dari myocardial ischemia, nomor 1 ialah gambar diagram yang merah sebelah kanan, sebelah kiri bawah itu, yaitu adanya stenosis yang signifikan. Suatu aterosklerosis pada pembuluh darah koroner. Ya, penyakit jantung koroner itulah maksudnya. Nah, atau pada suatu keadaan lain, suatu spasmo yang hebat, seperti pada gambar yang di tengah ini. Sampai pembuluh darahnya itu habis sama sekali, tertutup. Kalau ada yang sudah pernah dapat WA hari ini, bilang katanya ada orang yang habis divaksinasi, kemudian dia meninggal karena disuntik obat antiinflamasi. Salah satunya ya ini, terjadi coronary artery spasm. Tapi bukan karena vaksinasinya loh ya, memang dia alergi terhadap obat tersebut itu sehingga terjadi diffuse coronary artery spasm. Nah, ini bisa reversible kalau diketahui dengan cepat dan diberikan terapi yang baik. Seperti terlihat gambar tengah yang sebelah kanan itu, dia kembali normal, terlihat lagi sirkumfleksan LAD-nya tidak ada
stenosis. Yang ketiga penyebab dari myocardial ischemia adalah microvascular dysfunction. Ini saya beri warna lain karena ini suatu hal yang baru yang barusan ditemukan dari penelitian-penelitian sekitar 20-25 tahun yang lalu. Yang sebelumnya orang tidak tahu, koronernya epikardial normal, dia bukan jantung koroner, tapi pasiennya angina terus. Nah, ternyata hal ini juga terjadi pada kondisi-kondisi di mana terjadi hypertrophic myocardiopathy misalnya. Karena di situ tadi Prof. Abdurrahman juga menyinggung, ada perubahan dari bentuk dari myocardiumnya, sel-sel miokardnya. Ada remodeling dari small vessels-nya. Dan itu masih memerlukan penelitian yang lebih banyak di situ. Dan ini juga membuka satu ladang untuk penelitian mengenai hal tersebut. Nah, microvascular dysfunction ini bisa terjadi juga secara iatrogenik, yaitu misalnya kalau para intervensi ini melakukan tindakan primary PCI, bisa di situ timbul terjadi mikroemboli dari plak yang rupture atau plak yang setelah dilakukan dilatasi. Nah, itu jadi distal embolization. Distal embolization ini akan blockade hampir banyak tergantung dari luas blokisnya terhadap mikrovaskuler, arteriol dan prearteriol, maka akan bisa menyebabkan kerusakan pada miokard walaupun epikardial arterinya bagus. Dan yang terakhir, yang paling sering yaitu infark miokard akut yang menyebabkan coronary thrombosis, adanya clot di epikardial arteri, seperti gambar yang sebelah kanan itu tampak clotnya. Ini kita semua sudah tahu bahwa acute myocardial infarction atau STEMI itu hampir selalu terjadi blockage atau clot di dalam pembuluh darahnya. Nah, kita akan melihat bagaimana konsekuensinya terhadap performance dari otot jantung. Slide kita kembali dulu ke autoregulasi dari coronary blood flow. Slide. Autoregulasi itu adalah suatu kemampuan dari jantung. Slide, please. Untuk mempertahankan aliran darah ke koroner itu selalu baik pada segala macam kondisi yang tidak normal. Normalnya, pada saat resting, coronary blood flow itu sekitar 1 mili per menit per gram. Dan dia diperlukan bisa sampai maksimum itu 5 kali lipat dari itu. Ya, kita tampak pada grafik yang sebelah kiri itu. Dia bisa sampai 5 mililiter dari yang normalnya, yang garis merah itu 1. Dan pada saat stres dia bisa meningkat sampai 5 kali itu tadi. Itu menunjukkan suatu kemampuan dari coronary jantung kita, yaitu yang disebut coronary flow reserve. Ini memang agak sulit dimengerti karena dia banyak matematikanya, jadi nanti perlu membaca reference textbooknya, nanti saya beri alamatnya. Slide. Nah, semua respons yang baik sampai menjadi 5 kali lipat flow-nya tadi, itu semua dikontrol oleh suatu autoregulation namanya. Dan autoregulation ini ada beberapa macam, metabolik, myogenik, neural, yaitu syaraf simpatik dan parasimpatik, dan suatu reseptor-reseptor pada endotelium yang semuanya maksudnya pada akhirnya secara pendek ya, melalui segala macam cara itu tadi, adalah hasil akhirnya yang kita anggap baik, yaitu vasodilatasi dari pembuluh darah tersebut, arteriol, prearteriol, maupun epikardial arteri. Slide. Nah, ini adalah reseptor-reseptor pada endotelium tadi, yang pada akhirnya, hasil akhirnya adalah suatu kontraksi atau relaksasi dari smooth muscle pada dinding pembuluh darah. Jadi hasil baiknya itu diharapkan adalah vasodilatasi. Nah, bagaimana bila terjadi stenosis pada epikardial arteri? Kita lihat gambar yang di atas itu yang normal. Kalau yang pada kondisi normal, maka resistance vessel yang menentukan perfusion terhadap miokard itu adalah R2, yaitu pada cabang-cabang yang menuju ke arah subendokardium.
Sehingga akhirnya di daerah subendokardium ini adalah merupakan hal yang penting di situ. Nah, bila terjadi stenosis, misalnya sekitar 80%, grafik yang bawah itu ya, maka di situ sudah terjadi resistensinya tidak pada subendokardium, tapi pada epikardium sudah. Sehingga terjadi vasodilatasi yang mungkin maksimum pada daerah endokard. Tapi dia tetap tidak bisa mendapatkan coronary blood flow yang seharusnya. Sehingga kalau kita lihat di situ, maka coronary flow-nya yang biru itu tidak bisa tercapai sampai 5 kali lipat. Dan karena ada stenosis di epicardial artery, maka perfusion pressure-nya pada myokardium itu juga turun. Tidak bisa seperti diastolic pressure yang normal, tapi turun bisa 60. Nah, kalau itu turun terus, slide, apa yang terjadi? Maka akan terjadi iskemia, yaitu kapan? Yaitu apabila perfusion pressure itu di bawah 40 mm Hg. Itu sebabnya kalau kita mendapatkan suatu kondisi yang emergency pada pasien yang kita lakukan primary PCI, jangan sampai terjadi cardiogenic shock. Karena kita ngangkatnya akan sulit sekali. Karena itu harus cepat diatasi dalam waktu minutes. Slide. Nah, karena kalau terlalu lama, ini adalah konsekuensinya. Kita lihat gambar yang paling kiri. Akan terjadi stunning. Ini salah satu contoh apabila terjadi oklusi pada pembuluh darah epikardium. Tidak ada aliran di situ, kurang dari 20 menit akan timbul stunning. Stunning itu kalau kasarannya, gampangnya itu knockout, ya, KO dia. Kemudian apabila bertambah lama tidak mendapat pertolongan, dia belum datang ke rumah sakit misalnya, sudah mulai ada daerah yang irreversible damage. Karena kita tahu di depan tadi, hampir absolut jantung kita itu perlu oksigen. Sehingga lebih 20 menit, dia sudah mulai ada subendocardial necrosis. Makin lama, 1 jam sampai 3 jam, sudah mulai meluas si necrosisnya itu. Ingat, itu sudah irreversible. Dan sampai 3 sampai 6 jam, hampir-hampir bisa terjadi transmural. Jadi seluruh tebal dari myokardium akan rusak nekrosis dan mungkin 90%, 80%, 70% dia irreversible karena kita tahu bahwa myokardium tidak akan diganti oleh normal myokardium setelah infark, setelah terjadi nekrosis. Nah, ini yang merupakan suatu dasar mengapa pertolongan dari STEMI itu semboyannya time is muscle, yaitu as soon as possible. Karena menguber ini, mengejar jangan sampai banyak yang rusak di situ. Gitu ya. Oleh karena itu pada STEMI saat ini mengubernya itu terapinya adalah reperfusions. Ya. Namun satu pertanyaan dari sini, apakah selalu terjadi seperti ini? Langsung pada 3 jam hampir transmural? Tidak selalu seperti itu. Tergantung apa? Tergantung ada tidaknya collaterals. Collateral flow ini kalau dia sudah terbentuk dengan baik, maka area at-risk-nya itu tidak seluas bila kolateralnya itu belum terbentuk dengan baik. Kapan itu terjadi? Biasanya pada orang muda, di mana terjadi vulnerable plaque, acute ruptures, belum ada kolateral, sehingga akhirnya orang yang masih muda, infarknya luas, fungsi ventrikelnya karena luas infarknya menjadi rendah, maka prognosisnya juga tidak sebaik dengan orang yang sudah terbentuk kolateral. Nah, kita lihat apa yang terjadi konsekuensinya. Slide. Apabila terjadi acute occlusion, acute ischemia. Di sini terlihat kaskadenya seperti ini, ya. Dan kemungkinannya kita bisa lihat di sini. Bisa terjadi infark, bisa terjadi preconditioning, dan di sini yang tidak disebutkan juga dulu ditemukan sekitar tahun 1989, kalau tidak saya masih ingat waktu itu saya sudah PPDS, yaitu suatu istilah ini, stunned and hibernating myocardium. Pada waktu itu ditampilkan di majalah Circulation.
Semua orang jadi terperangah, oh kayak begitu toh. Nah, slide. Bila terjadi secara kronik, maka akan terlihat seperti ini konsekuensinya. Kapan sih terjadi secara kronik? Yaitu biasanya terjadi pada orang-orang dengan penyakit jantung koroner yang diffuse, yang penyempitannya bertahap, pelan-pelan, tambah lama, tambah berat, sehingga terjadi preconditioning dari orang itu, adaptasi, sehingga lama-lama si alirannya itu sesuai dan masih bisa kontraksi si miokardnya dia. Tapi juga pada akhirnya orang itu akan tampil dengan keluhan gagal jantung karena coronary blood flow-nya terhadap miokardium segala itu akan berkurang secara bertahap. Nah, apa konsekuensinya pada hasil akhir dari kedua kondisi seperti ini? Slide. Akan terlihat, bisakah dia kembali baik? Nah, itu tergantung dari masing-masing kondisinya dan bagaimana dia bisa recovery. Ada yang bisa kurang dari 1 hari, misalnya 24 jam, ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang juga tidak bisa kembali. Dia sudah jadi remodeling, jantungnya udah gede, besar, karena tubuhnya berusaha, jantungnya berusaha supaya cardiac output-nya itu tercukupi, jadi jantungnya jadi gede. Orangnya datang dengan left ventricular failure. Nah, itu adalah konsekuensi dari iskemia yang kronik. Jadi di sini kita tahu bahwa ini adalah basic yang kita perlu tahu, slide, untuk mengobati pasien-pasien kita. Dan kita bisa mengetahui kenapa kok terapinya adalah seperti itu. Karena semuanya berdasar dari patofisiologi ini yang merupakan basic yang sebaiknya kita semua tahu. Nah, karena tadi depan saya katakan bahwa ini adalah suatu hal yang harus detail diketahui, slide, maka ini adalah sumber readings yang Anda harus baca supaya mengerti lebih jelas dan tidak hanya meniru, oh guidelines bilang begini, oke saya harus semua orang yang dengan ini lakukan ini. Tapi dari sini, patofisiologi yang menarik ini, yang kita tahu bagaimana tubuh kita bekerja, itu akan membuat reasoning yang baik terhadap pasien-pasien kita, karena setiap pasien itu harus tailor terapi. Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dr. Iswanto. Seperti biasanya, Dr. Iswanto kalau menerangkan sabar, yang sulit jadi mudah kelihatannya. Dan ini beberapa khusus saya berikan topik ini ke Dr. Iswanto karena banyak yang tidak mau memberikan topik ini. Kelihatannya mudah, tapi tanggung jawabnya besar nanti kalau waktu diskusi. Karena menurut saya bukan sesuatu yang mudah untuk difahami. Banyak pasti pertanyaan di topik ini tentunya.